Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2006. Perkenalkan, saya Cindy Anissa, mahasiswa PPG Wahid Hasyim Semarang. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Batch 4 tahun 2026 di LVDK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 254060611122 pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 01 Benua Kayong. Kelas 3 dengan materi berbakti kepada orang tua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Iya. Nah, hari ini kabarnya sehat atau sakit? Sehat. Alhamdulillah ya, masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan siapkan dulu bajunya, masukkan, rapikan bajunya. Kemudian sampah di bawah mejanya dipungut dulu ya. Nah, kerudungnya dirapikan. Yuk. Udah? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Askil, silahkan pimpin temannya berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh agar bisa diterima oleh Allah. Iqra wa rabbukal akram allazi allamal insana ma lam ya, amin ya rabbal alamin. Ya Askil, terima kasih ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Nagita, Sahwa, Najah, siapa lagi? Airil. Banyak sekali ya hari ini yang izinnya. Kemana kira-kira? Ada yang sakit, kemudian izin. Oh, semoga yang sakit diberikan kesehatan. Semoga yang izin diberikan kelancaran atas urusannya ya. Oke. Berarti di sini sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Ibu persilakan anak-anak untuk berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila
Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sejahtera, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Uji tepuk semangat kalian ya. Oke, semangat, semangat. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Kemarin kita belajar tentang materi apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang kita akan membahas berbakti kepada orang tua di rumah dengan cara apa? Membantu orang tua membersihkan rumah. Ya. Nah, siapa yang merawat dan menyayangi kita sejak kecil? Ayah dan ibu, yaitu orang tua kita. Ya, orang tua kita itu menjaga kita dari kecil hingga sampai sekarang. Iya, kemudian bagaimana cara kita membalas kebaikan orang tua? Ayo, bagaimana? Iya, menjadi anak yang baik dan selalu mendoakan orang tua. Menjadi anak yang baik itu gimana? Gimana menjadi yang baik itu? Kalau di rumah mendoakan, iya. Maksud ibu, gimana cara jadi anak yang baik? Yang sopan, apalagi santun, menghormati, ya, saling menyayangi. Kemudian apa ya kira-kira terjadi kalau kita tidak menghormati orang tua? Apa kira-kira? Nah, sulit untuk sukses dan akan dilaknat oleh Allah. Artinya apa? Artinya berdosa, ya? Iya. Nah, ibu akan menyampaikan tujuan kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, silahkan kalian simak pembelajaran kita hari ini dengan benar. Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video menunjukkan yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Saya menyampaikan yang pertama, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita begitu menyayangi kita, begitu kami berada dalam kandungan. Ibu yang sangat hebat, namun kita selalu hilang dengan itu. Ayah yang selalu semangat mencari nafkah, walau hanya kita yang terima demi keluarga yang kita sayangi. Itu semua mereka lakukan untuk membesarkan kita. Ini melihat kita bahagia dengan semoga putra-putrinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka dari itu, kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Yang kedua, adab terhadap kedua orang tua. Sebagai seorang anak, kita harus menjaga adab kita. Jangan sekali-kali membentak mereka. Berkatalah yang baik. Kita harus menjaga ucapan kita kepada orang tua kita
yang telah mengajarkan kita bicara sewaktu kita kecil. Yang ketiga, menjadi anak yang soleh dan solehah. Semua jasa mereka takkan pernah bisa kita balas dengan emas permata. Maka dari itu, marilah kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan mereka. Karena doa anak yang soleh dan solehah, pahalanya akan terus mengalir, takkan pernah terputus. Semoga keluarga kecil kita yang kita cintai bisa bersama bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, apa yang terjadi di dalam video tersebut? Apa? Ibu yang mengandung dan ayah yang bekerja, Bu. Apa? Ibu yang Mengandung. dan ayah yang bekerja. Ayah ibu itu mengandung kita 9 bulan 10 hari. Dia membawa beban, ya, membawa perutnya kemana-mana. Baik itu masak, nyapu, ngepel, ya, harus saling menyayangi orang tua. Nah, kemudian apa yang kalian rasakan setelah melihat video itu? Iya, merasa sedih karena melihat perjuangan orang tua. Oh iya, nggak cuman ibu yang berjuang, tapi ayah juga berjuang. Siapa yang menafkahi kalian? Ayah. Yang bekerja banting tulang siapa? Ayah. Ya, jadi harus sayang. Kemudian bagaimana sikap anak yang berbakti kepada orang tua? Nah, menjadi anak yang baik, tidak berkelahi di sekolah. Harus menjaga nama baik ayah dan ibu. Malu tak kira-kira kalau orang tuanya dipanggil ke sekolah? Malu, terus dihadapkan di ruang kepala sekolah. Ih, kata anak-anak, berkelahi. Malu kan? Siapa yang malu? Orang tua kita juga malu, ya? Makanya harus menjaga nama baik. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira yang sebelah ini gambar apa? Membentak orang tua. Siapa di rumah nih yang suka membentak orang tua nih? Semoga tidak ada ya. Tidak ada. Alhamdulillah. Itu tidak boleh membentak orang tua. Perkataannya harus baik. Nah, misalnya ibu contohkan. Kalian disuruh mama atau ayah beli garam ke warung. Tolong Askil belikan mama garam. Jawabnya gimana? Misalnya kalian lagi main game. Gimana jawabnya? Iya, Ma. Ataupun misalnya lagi ngerjakan sesuatu. Sebentar dulu, Ma. Sebentar dulu, Ayah. Misalnya ya. Bisa? Bisa, harus berkata yang baik. Kemudian selanjutnya apa ini? Gambar apa? Ngamuk. Ya, mengamuk. Tahu mengamuk? Nah, misalnya dia mau beli pesawat, beli mainan, tapi tidak dikasihkan orang tuanya. Misalnya orang tuanya lagi tidak punya uang, atau lagi tidak punya rezeki untuk belikan. Jadi anak ini ngamuk, ya, nangis-nangis. Perilaku baik atau buruk ini? Buruk. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Gambar selanjutnya ini gambar apa? Malas. Orang tuanya tengah menasehati, tapi dia dengan santainya mengangkat kaki sambil tiduran. Kira-kira bagus tak kalau orang tua kita ngomong, kita nasihati, terus anaknya tidur atau santai kayak gini? Bagus deh kira-kira? Enggak, itu tidak baik ya. Karena ketika orang tua menasehati kita, karena orang tua itu sayang dengan kita. Ini perilaku baik atau buruk? Buruk. Kemudian gambar selanjutnya itu apa? Bersalaman dengan orang tua. Kalian pergi sekolah bersalaman enggak? Bersalam ya. Ketika berpergian kemanapun harus bersalam atau izin orang
Harus izin orang tua. Iya, baik itu pergi sekolah, pergi misalnya tempat nenek, mau pergi kemana, mau pergi berjalan, harus izin orang, harus disalimi orang tuanya ya, saling menghormati. Kemudian ini gambar apa? Mendoakan orang tua. Anak-anak ibu pasti udah hafal doa orang tua kan? Pasti udah hafal kan? Coba ibu mau dengar. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bifirli wali kamarop. Ya Allah, Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. amin ya robbal. Nah itu untuk doa kedua orang tua. Itu apa? Gambar apa ini? Membantu orang tua di rumah. Kira-kira siapa yang saling bantu orang tua, nyuci piring, ngemaskan baju? Siapa? Iya, Raisa bantu mamanya apa, Raisa? Oh iya, Alif, apa Alif? Bantu mamanya. Oh iya, siapa lagi yang bantu orang tuanya apa? Cuci piring, melipat baju, sama membereskan rumah. Oh iya, berarti sudah membantu orang. Wah, alhamdulillah, berarti anak ibu udah jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, ini ada poster berbakti kepada orang tua. Nah, yang pertama yaitu orang tua adalah merawat kita sejak kecil, kemudian memberi kasih sayang dan mendidik kita. Tidak ada orang tua itu menjadi anak yang jelek, menjadikannya anak yang jahat. Tidak ada. Semua anaknya harus menjadi anak yang sukses, anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Nah itu. Nah, bentuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, tolong, maaf, dan terima kasih. Misalnya, tengah hal kepepet atau hal mendadak. Mak, boleh tak minta tolong? Ngomongnya sebaik-baik. Ya, mak boleh tak minta tolong? Harus ada kata tolong. Baik itu dengan orang tua maupun dengan orang lain. Ya. Selain itu, kalian kalau misalnya punya salah, kalian harus minta apa? Minta maaf. Ya, harus minta maaf ya. Nah, kemudian misalnya orang tua mengasih sesuatu ke kalian, harus mengucapkan apa? Berterima kasih, baik itu orang tua maupun di sekitar orang di sekeliling kita. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti itu artinya sikap hormat, patuh, sayang, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu, baik perbuatan maupun perkataan. Perbuatan itu gimana? Contohnya yang baik. Ada yang tahu? Iya, membantu pekerjaan rumah itu perbuatan. Apalagi kira-kira setelah membantu pekerjaan rumah? Apalagi kira-kira, Iyo, itu dari ucapan. Kalau perbuatan gimana selain membantu pekerjaan rumah? Mencuci piring, membersihkan tempat tidur sendiri, ya. Nah, kemudian memberi kasih sayang tanpa pamrih. Orang tua itu memberi kasih sayang kita itu tanpa dibayar. Tahu dibayar? Tahu, karena orang tua itu tidak perlu dibayar, ya. Karena dia udah kasih sayangnya kepada anaknya, ya. Jadi tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan, ya.
Nah, gitu. Kemudian mengajarkan kebaikan dan mendidik kita. Nah, Ibu katakan tadi, orang tua itu tidak mau anaknya menjadi jahat. Pernah tak kira-kira orang tuanya menyuruh kalian mencuri? Enggak. Pernah tak orang tua kalian menyuruh kalian misalnya menjadi penjahat? Enggak. Ya, pastinya enggak pernah orang tua nyuruh kalian kayak gitu. Pasti orang tuanya pengen jadi anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi anak yang apa? Baik, ya. Itu. Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Abi, tolong Ibu bacakan. Nah, berkata sopan dan lembut. Nah, yang tadi. Bentar dulu, Mak. Sabar, Mak. Lagi ngalah ini, Mak. Misalnya ya. Kemudian patuh kepada nasihat orang tua. Tadi gambar tadi apa dinasihati orang tuanya? Santai, tidak memperdulikan. Itu perilaku baik atau buruk? Buruk. Nah, seharusnya kita kalau orang tua menasehati kita harus kita dengarkan, ya. Tidak usah selalingan, istilahnya itu selalingan. Membantu pekerjaan orang tua, meringankannya ya. Misalnya orang tua tuh capek, udah kerja seharian, nyuci piring, nyuci baju, apalagi mengepel, menyapu. Kalian setidaknya membersihkan petiduan kalian atau kasur kalian ya. Bangun tidur, tidak usah yang lain. Kasur kalian saja dibersihkan. Dibersihkan, dirapikan, disapu, dipel kamarnya ya. Itu orang tua sudah bahagia. Karena kalian sudah bisa mandiri. Ya, kalian bantu orang tua tidak perlu yang berat. Tidak perlu nyuci baju. Tidak perlu nyuci piring. Tapi biasanya kalau orang tua mengajarkan anaknya harus bisa membantu nyuci piring. Apalagi yang perempuan. Ya, perempuan nanti akan punya suami. Akan bertanggung jawab pada suami dan anaknya. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga punya tanggung jawab. Dia punya istri, dia punya anak, harus bekerja keras. Begitu juga ayat terakhir itu mendoakan orang tua. Tadi sudah kita bacakan sama-sama doa kedua orang tua. Contoh sikap berbakti di rumah dan di sekolah. Tolong. Siapa yang mau bacakan? Boleh, Jaki boleh. Iya. Nah, di rumah bangun pagi tanpa disuruh. Kira-kira yang masih dibangunkan orang tuanya siapa di sini? Ada yang masih dibangunkan? Iya, Alif, Abi, siapa lagi? Saik. Awak. Nah, itu masih dibangunkan oleh orang tuanya. Nanti belajar bangun sendiri. Yang lain bisa bangun sendiri? Kira-kira bangun jam berapa? Jam 4. Benar jam 4? Benar deh. Berarti alhamdulillah sholat subuh. Yang lain yang belum bisa bangun sendiri, diusahakan berusaha ya bangun Nggak usah jam 4, jam 5 boleh kita sholat subuh ya. Nah, selanjutnya belajar dengan rajin. Nah, ketika di rumah kita harus belajar dengan rajin ya. Kita juga punya tanggung jawab. Ketika kita pulang sekolah pasti ada tugas ya atau PR. Nah, jadi itu tidak melawan orang tua. Nah, ini yang bahaya nih. Sering melawan orang tua nih. Misalnya disuruh orang tuanya, enggak, maaf, misalnya. Sering enggak gitu? Enggak, alhamdulillah. Misalnya marah, mama nih nyuruh jam, apa kita berhenti ya? Kaisa nih letih, capek.
misalnya, ya jangan kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu? Alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah baik semua, ya. Nah, jadi tidak boleh melawan orang. Misalnya kalian disuruh, bukan disuruh, kalian mau main kelayang. Siapa sini suka main kelayang? Hah, Alif suka main kelayang. Gimana, Lip? Izin tak orang tuanya, Lip? Di samping rumah, mah. Tapi misalnya tidak diizinkan orang tuanya, tetap pergi atau enggak? Benar deh, benar. Jadi harus mengikuti perkataan orang. Ya. Kemudian di sekolah, bacakan. Di sekolah, belajar sungguh-sungguh agar membanggakan orang tua, bersikap sopan kepada guru dan kawan, menjaga nama baik keluarga. Nah, di sekolah tidak hanya di rumah, tapi juga di sekolah, ya. Belajar sungguh-sungguh agar membanggakan orang tua. Di sini pasti ada peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pasti ada dong, pasti ada kan? Ada. Yang masih di bawah nggak apa-apa. Kalian mungkin tidak berhasil di dalam pelajaran, tapi kalian pasti ada keahlian lain, baik itu olahraga maupun atlet ataupun yang lainnya ya. Jika sopan kepada guru dan teman, tidak hanya sopan terhadap orang tua, tapi juga sopan terhadap guru dan saling hormati. Misalnya temannya tidak bisa membaca, harus kita ajari, harus kita bimbing, ya, paham? Kalau kemudian ketika ada guru, harus hormati. Ketika berjalan dengan guru gimana? Menundukkan badan, ya. Berhenti dulu sejenak ketika guru lewat, ya. Nah, itu artinya dalam menghormati guru dan teman. Nah, menjaga nama baik keluarga. Nah, menjaga nama baik keluarga. Pernah dengar anak-anak di sini berkelahi terus dipanggil di ruang sekolah? Siapa kira-kira? Itu dulu. Sekarang jangan ya. Jangan, harus menjaga nama baik keluarga. Hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama itu disayang orang tua dan guru. Disayang orang tua, iya tentulah. Karena kita akan selalu disayang orang tua kalau kita patuh terhadap orang tua, tidak melawan orang tua, kita akan disayang sama orang tua dan guru. Selanjutnya, hidup menjadi lebih berkah. Menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia. Tadi udah berapa kali berjelaskan menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia. Harus menjaga sopan santun terhadap orang lain, orang tua, dan teman. Apakah kalian sudah berperilaku sopan terhadap orang tua hari ini? Benar? Ya. Selanjutnya, apa yang aku lakukan untuk membuat orang tuaku bahagia? Apa kira-kira? Ia mendoakan. Kemudian membantu pekerjaan orang tua. Itu dia ya. Nah, dari pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan apa? Askil atau Raisa dulu? Askil dulu ya. Ya, karena orang tua itu adalah orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Tadi kan udah Ibu jelaskan. Orang tua, mama itu sudah mengandung kita, melahirkan kita dengan sepenuh hati. Kemudian ayah itu bekerja untuk kita, membanting tulang untuk kita. Sampai sini paham, Askil? Raisa, apa Raisa tadi? Iya, melawan orang tua itu sama saja murka Allah, mencari murka Allah. Apa tadi Allah? Karena harus saling menghormati orang tua, tidak boleh, ya. Kita pernah dengar 10 anak belum tentu menjaga 1 orang tua. Ya, jadi itu pepatahnya.
Nggak boleh kayak gitu, karena orang tua kita udah merawat kita. Harus saling menyayangi. Nah, ibu lagi ya yang bertanya ya. Oke? Bagaimana menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua? Menjaga etika, apalagi? Sopan, apalagi? Santun, menghormati, menyayangi, menjaga adab. Kemudian apa hikmah kita? Berbakti dengan orang tua itu apa hikmahnya? Disayang Allah. Disayang Allah dan sayang orang tua. Nah, jadi itu hikmahnya. Ya? Oke. Kalian sudah ibu bagi kelompoknya. Ini kita akan mengerjakan kerja kelompok. Materinya yang tadi sudah ibu bahas ya. Ini ibu akan membagikan LKPD-nya. Satu materi, satu kelompok. Di situ ada nama kelompok, silahkan kalian isi. Kemudian ditulis anggota kelompoknya, silahkan ditulis. Apa? Yang nulisnya? Dan ditulis nama kelompoknya. Apa ini kelompok berapa? Kelompok 3. Tentang ciri-ciri. Contoh. Kalian cari contoh di sini. Silahkan kalian salin ya. Di LKPD yang kelompok udah ibu bagikan. Di situ juga ada materinya. Silahkan kalian cari di situ, kalian diskusikan yang mana jawabannya ya. Udah nemu? Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok Deden ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berbakti kepada orang tua adalah sikap hormat, patuh, sayang, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu dengan berkata dan perbuatan. Orang tua adalah orang yang merawat kita sejak kecil. Memberi kasih sayang tanpa pamrih. Ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Berbakti kepada siapa? Jelas-jelas, Humaira. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Silakan. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ia mau jawab? Karena orang tua sudah merawat kita dari kecil sampai saat ini. Paham?
Nah, jadi orang tua itu, iya. Jadi orang tua itu orang tua yang udah menjaga kita dari kecil sampai dewasa. Siapa lagi? Raisa? Apa? Silakan. Mengapa kita harus membantu orang tua? Mengapa kita harus membantu pekerjaan orang tua di rumah? Karena ridho orang tua tergantung dengan ridho Allah. Iya. Dan Askil menjawab Raisa, karena ridho orang tua itu ridho Allah. Nah, jadi gini. Mengapa kita harus membantu orang tua? Karena untuk meringankan beban orang tua. Orang tua itu sudah kecapean, sudah keletihan ya. Jadi tidak apa-apa meringankan beban orang tua dengan cara kita membantu orang. Tanya temannya, sudah paham atau belum? Paham semuanya? Nah, silahkan tutup diskusinya. Kami tutup dengan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ini membahas tentang apa tadi? Berbakti kepada. Silakan tepuk tangan semuanya. Dah, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Sebutkan materinya tentang apa? Materinya tentang ciri-ciri anak yang berbakti. Ciri-ciri anak yang berbakti. Tutur kata lembut, berbicara dengan nada rendah, sopan dan tidak membentak. Kemudian, Yang mana? Patuh dan taat mengerjakan perintah orang tua selama tidak maksiat serta tidak menolak atau menunda jika mampu. ya. Selalu mendoakan orang tua agar mendapat rahmat dan ampunan. Udah, ampunan dah. Kita pergi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tentang apa? Kuat-kuat nyari materinya apa tadi? Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan? Apa Jaki? Dengarkan. Disayang Allah dan orang tua. Sayang Allah dan orang tua. Paham Jaki? Apalagi yang bertanya? Apa skill? Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua adalah ridho dari Allah. Iya, nah itu sudah dijelaskan tadi ya pertanyaannya. Nah, jadi membahas tentang ciri-ciri anak yang berbakti, yaitu taat, sopan terhadap orang tua. Tutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, mana tepuk tangannya? Nah, kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berbakti kepada orang tua. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku berbakti. Contoh perilaku berbakti. Ringan tangan, membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu, mengepel atau kegiatan lain agar orang tua tidak lelah.
mendengarkan dan menjalankan nasihat, memperhatikan nasihat mereka dan berusaha melaksanakannya serta menghormati pilihan mereka. Yang mana? Sampai mana? Memberikan perhatian, melibatkan mereka dalam kehidupan kita, mendengarkan cerita mereka dan menjaga nama baik, menjaga kehormatan dan nama baik keluarga di lingkungan masyarakat. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, boleh Ibu bertanya? Selain di rumah, kita juga mempunyai contoh di sekolah. Contohnya apa kira-kira kita berbakti kepada orang tua? Tidak berkelahi dengan teman. Tidak berkelahi dengan teman. Apalagi? Menghormati guru dan teman. Iya, menghormati guru dan teman. Iya, apalagi? Ada lain? Menjaga etika dan sopan santunnya. Oke. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Apa? Bagaimana? Membantu orang tua membereskan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan mengemaskan tempat tidur. Apakah sudah jelas, Wapa? Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Iya. Ya, dah silakan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Ice breaking dulu, biar semangat. Ya? Nah, tadi kita belajar tentang apa tadi? Yang pertama kelompok 1 mendiskusikan apa? Apa yang berbakti kepada orang tua? Apa itu berbakti kepada orang tua? Membantu orang. Apa lagi? Mendoakannya, tidak bermalas. Yang kedua, tentang apa tadi? Ciri-ciri anak yang berbakti. Yang pertama apa? Apa yang pertama ciri-cirinya? Tutur kata lembut. Apa lagi selain itu? Patuh dan Yang ketiga? Membantu. Yang keempat? Menghormati dan menyayangi. Kemudian yang kelima, mendoakan orang tua. Kelompok 3 mendiskusikan tentang apa tadi? Contoh perilaku berbakti. Apa contohnya? Nah, itu ya. Nah, jadi poin-poin penting hari ini kita apa yang pertama? Selalu berbakti kepada orang tua. Tidak boleh membentak orang tua. Harus saling menyayangi. Menghormati orang tua. Nah, jadi itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Tidak boleh membentak, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mencemarkan nama keluarga. Iya, tidak boleh mencemarkan nama keluarga. Nah, jadi kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita bisa berbakti dengan perkataan yang baik,
perbuatan yang membantu, apalagi, dan doa yang tulus. Anak yang berbakti akan hidup bahagia dan mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi itu. Nah, berbakti kepada orang tua itu perintah Allah dan Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ada buat soal untuk kalian tugas mandiri. Silahkan kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan besok ya. Kasih nama, hari, tanggal. Itu soal evaluasi. Nah, hari ini pelajaran kita tentang apa? Berbakti kepada orang tua. Apalagi selain berbakti? Menghormati orang tua. Nah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja. Ibu, mohon maaf jika ada kata yang salah. Sebelum mengakhiri, kita mengucap Alhamdulillah. Askil, pimpin doanya. Membaca al-asr. Ya. Ya Robbal. Silahkan Askil duduk. Nah, ingat, yang membuat kalian hebat itu bukan hasil akhirnya, ya, tapi keberanian kalian untuk terus melangkah waktu walau pelan. Kita tutup pelajaran hari ini, tapi bukan kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari kalian sendiri, diri kalian besok. Hari ini kalian menanam ilmu, suatu hari nanti kalian akan memanennya sebagai kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.